Jelas nih ya. Baik, selamat sore saya ucapkan kepada Bu Febri dan juga teman-teman semuanya. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami, kelompok 3 untuk memaparkan hasil diskusi kami. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Nia selaku moderator dari kelompok 3 pada diskusi kali ini. Adapun pada diskusi ini akan dilakukan terlebih dahulu pemaparan materi oleh presentator selama 15 menit, yang kemudian akan dilanjutkan dengan diskusi tanya-jawab selama 30 menit. Baik, tanpa menunggu lama lagi, untuk pemaparan materi akan dilakukan oleh rekan saya Sindu. Untuk Sindu, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, apakah suara saya sudah terdengarnya? Sudah terdengar, Sindu. Baik, izinkan saya untuk memulai presentasi ini. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya perwakilan dari kelompok 3, Sindu NIM 35. Adapun anggota kelompok 3 bisa dilihat pada layar. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami untuk menyampaikan suatu topik mengenai cost minimization analysis atau disingkat dengan CMA. Baik, next Lydia. Baik, yang pertama saya akan memaparkan tentang pendahuluan. Kesehatan merupakan hal yang penting bagi semua orang, namun dengan adanya biaya pelayanan kesehatan terdapat jarak antara biaya dan pengobatan. Nah, dari fenomena ini maka timbullah suatu istilah yang disebut dengan farmakoekonomi. Jadi farmakoekonomi merupakan cabang ekonomi kesehatan yang berhubungan dengan mengidentifikasi, mengukur, membandingkan biaya dan konsekuensi dari produk dan termasuk dalam hal ini yaitu layanan kefarmasian. Kemudian cost minimization di dalam farmakoekonomi terdapat 4 konsep, di mana pada makalah ini kita akan membahas cost minimization analysis atau CMA. CMA merupakan metode yang melibatkan perhitungan biaya obat untuk menganalisis obat atau modalitas terapi yang paling murah dan merupakan alternatif yang paling murah ketika hasil dari 2 atau lebih terapi itu hampir sama. Adapun komponen utama yang harus diperhatikan dalam CMA ini adalah yang pertama dari perspektif tim medis, kemudian badan pemerintahan, lalu asuransi kesehatan, dan yang terakhir yaitu dari pasien masyarakat pada umumnya. Baik, next. Nah, berikut merupakan definisi dari CMA itu sendiri atau cost minimization analysis. Jadi CMA adalah tipe analisis yang menentukan biaya program terendah dengan asumsi besarnya manfaat yang diperoleh itu adalah sama. Kemudian pengertian lain dari CMA yaitu analisis farmakoekonomi yang dilakukan dengan membandingkan 2 atau lebih pilihan terapi untuk menentukan biaya terapi yang paling minimal dan ekonomis bagi pasien dengan menjumlahkan seluruh biaya yang dikeluarkan oleh pasien. Dalam menentukan biaya yang paling minimal per pasien ini dapat digunakan rumus sebagai berikut, yang mana rumus ini dipakai dalam artikel yang kami cari, di mana CMA per pasien sama dengan total biaya medik per jumlah pasien. Selanjutnya, adapun kelebihan dan kekurangan dari cost minimization analysis ini, yang pertama kelebihan. Kelebihan yaitu CMA merupakan analisis yang paling sederhana yang digunakan untuk membandingkan biaya dari 2 atau lebih jenis obat. Kemudian kelebihan lainnya yaitu efektif digunakan untuk menentukan obat dengan biaya yang paling minimal bagi pasien. Namun kekurangannya kurang cocok digunakan sebagai metode analisis karena datanya tidak diketahui. Baik, selanjutnya. Baik, ini merupakan jurnal yang kami cari, di mana judul jurnalnya yaitu Analisis Minimalisasi Biaya Cost Minimization Analysis Pasien Gastritis Rawat Inap di RSUD Abdul Wahab Syahrani Samarinda. Nah, adapun abstrak dari jurnal ini adalah
biaya pelayanan kesehatan, khususnya biaya obat, telah meningkat beberapa tahun terakhir. Salah satunya adalah obat gastritis. Tingkat kejadian penyakit gastritis di Indonesia adalah 40,8% dan angka kejadian gastritis di beberapa daerah di Indonesia cukup tinggi dengan prevalensi 274.396 kasus dari 200.038.452 jiwa penduduk. Banyak masyarakat yang membutuhkan obat yang lebih ekonomis dan efisien sehingga dibuat suatu analisis yaitu farmakoekonomi yang menggambarkan menganalisa biaya obat untuk sistem perawatan kesehatan. Salah satunya adalah CMA atau Cost Minimization Analysis, di mana metode ini digunakan untuk mengetahui atau membandingkan dua atau lebih terapi yang memiliki biaya paling minimal dan memiliki nilai ekonomis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pengambilan data secara retrospektif. Sampel pada penelitian ini terdapat 15 kasus pada periode 2017. Obat gastritis yang paling sering digunakan di RSUD terkait adalah ranitidin dan pantoprazol, di mana 5 kasus menggunakan terapi ranitidin dan 10 kasus menggunakan terapi pantoprazol. Hasil penelitian menunjukkan obat ranitidin memiliki biaya yang paling minimal yaitu sebesar 5.200.079 rupiah dibandingkan dengan pantoprazol sebesar 14.256.345 rupiah. Baik, selanjutnya ini terkait dengan metode penelitian. Adapun jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif observasional dengan pengumpulan data secara retrospektif dengan analisis data menggunakan metode CMA atau Cost Minimization Analysis. Kemudian untuk cara pengumpulan data, penelitian ini dilakukan dengan pengambilan data secara retrospektif. Data diambil meliputi data rekam medik pasien gastritis rawat inap serta biaya terapi yang berasal dari bagian keuangan di RSUD Abdul Wahab Syahrani Samarinda. Pengumpulan data ini dilakukan dengan melihat rekam medik serta mencatat beberapa parameter yaitu nama, jenis kelamin, usia, pekerjaan, nama obat, frekuensi pemberian obat, dosis obat, jenis tindakan yang dilakukan, biaya medis yang dikeluarkan pasien, di mana biaya medis tersebut meliputi harga obat, biaya tindakan atau laboratorium, biaya rawat inap atau ruangan rawat inap, serta biaya jasa pelayanan dan biaya bahan habis pakai. Kemudian untuk populasi penelitian adalah semua pasien rawat inap, penelitian penyakit gastritis kronis yang berada di RSUD Abdul Wahab Syahrani Samarinda periode 2017. Sampel penelitian ini adalah rekam medik pasien gastritis rawat inap RSUD Abdul Wahab Syahrani Samarinda periode 2017 dengan teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu total sampling. Baik, selanjutnya. Nah, ini merupakan bagian hasil dan pembahasan. Nah, dari hasil penelusuran data dari bagian rekam medik di RSUD Abdul Wahab Syahrani Samarinda diperoleh sebanyak 15 kasus gastritis pada periode 2017, yang mana jumlah pasien perempuan yang menderita gastritis lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki, dengan persentase perempuan yaitu 86,67% dan persentase laki-laki yaitu 13,33%, atau 13 dari 15 pasien merupakan pasien perempuan. Hal tersebut diakibatkan oleh tingkat stres pada perempuan yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Kemudian untuk penggunaan obat berdasarkan data yang kami dapat, diketahui dari penelusuran data menunjukkan terdapat 2 obat teratas yang paling sering digunakan di RSUD Abdul Wahab Syahrani Samarinda yaitu ranitidin dan pantoprazol dengan rincian sebagai berikut. Nah, dari 15 kasus tersebut, yang menggunakan ranitidin sebanyak 5 pasien atau dengan 33,33%, kemudian pantoprazol sebanyak 10 pasien atau dengan 66,67%. Baik, selanjutnya. Nah, berikut merupakan rincian penggunaan obat yaitu terkait dengan jenis kelamin, usia, dan lama perawatan bisa dilihat. Yang pertama yaitu rincian data penggunaan obat dari ranitidin, di mana terdapat 4 perempuan dan 1 laki-laki. Dengan lama perawatan bisa dilihat pada tabel. Lalu untuk rincian data penggunaan obat pantoprazol yaitu terdapat 9 perempuan dan 1 laki-laki.
dengan usia kita bisa lihat di tabel dan lama perawatan juga sudah tertera di tabel. Baik, selanjutnya kita akan lanjut ke analisis data. Nah, dari data tersebut dihitung rata-rata per pasien yang diperoleh dari penjumlahan biaya pengobatan, biaya perawatan atau biaya kamar serta biaya tindakan yang kemudian dibagi dengan jumlah kasus sehingga diperoleh rata-rata biaya medik per pasien sebesar Rp5.200.079 yang menggunakan ranitidin, sedangkan rata-rata biaya medik per pasien pada pantoprazol sebesar Rp14.256.345. Nah, dilihat dari hasil ini didapat biaya yang dikeluarkan pasien yang menggunakan ranitidin lebih kecil dibandingkan dengan pasien yang menggunakan pantoprazol. Nah, selain itu diketahui bahwa obat ranitidin lebih murah dibandingkan pantoprazol dengan harga Rp95.000 per ampul dan pantoprazol sendiri adalah Rp137.300 per vial. Hal ini dikarenakan penggunaan ranitidin secara single dose dan pantoprazol secara multiple dose. Baik, kemudian kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang pertama, CMA sangat mudah digunakan untuk membandingkan biaya dari ranitidin dan pantoprazol pada kasus ini. Lalu efektif digunakan untuk mengidentifikasi alternatif obat dengan biaya yang terendah, yaitu didapatkan biaya terendah ranitidin. Lalu kekurangannya adalah pada CMA ini bila tidak tersedia data untuk mendukung alternatif terapi yang digunakan, maka harus menggunakan metode lain. Selain itu juga terdapat kekurangan bahwa data yang diperoleh untuk membandingkan CMA kurang baik karena memiliki jumlah hari perawatan yang berbeda-beda pada tiap pasien yang sudah saya paparkan sebelumnya pada tabel sebelumnya. Kemudian selanjutnya, adapun kesimpulannya yaitu cost minimization analysis atau CMA adalah tipe analisis yang menentukan biaya program terendah dengan asumsi besarnya manfaat yang diperoleh sama. Berdasarkan analisis data dari jurnal analisis minimalisasi biaya, cost minimization analysis, pasien gastritis rawat inap di RSUD Abdul Wahab Syahrani Samarinda menunjukkan bahwa obat gastritis yang memiliki biaya paling minimal yang dianalisis dengan metode CMA ini adalah ranitidin dengan rata-rata biaya medik Rp5.200.079 dan harga per ampul Rp95.000. Kelebihan dari metode ini adalah CMA sangat mudah digunakan untuk membandingkan biaya dari ranitidin dan pantoprazol dan efektif digunakan untuk mengidentifikasi alternatif obat dengan biaya yang terendah. Sementara itu, kekurangan dari metode ini adalah bila tidak tersedia data untuk mendukung alternatif terapi yang digunakan, maka harus menggunakan metode lain. Nah, berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan untuk mendukung tugas ini. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan maupun kekurangan dalam presentasi ini. Saya kembalikan lagi kepada Nia selaku Ketua Kelompok dan Moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya Sindu. Itulah tadi pemaparan materi kami terkait cost minimization analysis atau CMA. Dikarenakan sesi pemaparan materi telah dilakukan, maka akan dilanjutkan dengan sesi diskusi tanya-jawab. Adapun sesi diskusi ini akan dilakukan dengan pemaparan pertanyaan oleh 3 penanya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya kepada kelompok 3, dipersilahkan. Izin bertanya. Baik, dipersilahkan untuk Gangga. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya izin bertanya tadi mengenai isi slide itu. Tadi kan ada dijelaskan mengenai kekurangan dari CMA. Jadi salah satu kekurangannya itu kurang cocok digunakan sebagai metode analisis karena data kurang diketahui. Data yang kurang diketahui ini misalnya data seperti apa, dan kemudian tadi juga dijelaskan jika misalnya data kurang diketahui maka akan menggunakan metode lain. Metode lain di sini maksudnya metode yang seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan. Terima kasih.
Baik, saya izin mengulang pertanyaannya. Jadi tadi Gangga bertanya terkait kekurangan dari metode CMA ini, di mana dikatakan bahwa metode ini kurang cocok digunakan untuk metode analisis dikarenakan data kurang diketahui. Maka dari itu ditanya jenis data apa yang dimaksud dan metode apa yang digunakan untuk mengatasinya, seperti itu kurang lebih, Gangga? Iya, benarnya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kemudian untuk penanya yang kedua, dipersilahkan. Bertanya nih ya. Baik, dipersilahkan untuk Bung Is. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, saya NIM 11 atas nama Gung Istri. Pertanyaan saya, kalau CMA ini kan dengan catatan outcome obatnya tuh harus sama. Namun jika baik pada ranitidin maupun pantoprazol itu mempunyai tingkat efek samping yang salah satunya itu lebih tinggi, apakah metode analisis dengan CMA ini masih bisa dilakukan? Jika masih bisa, bagaimana cara menentukan efektivitas obatnya dengan harga yang lebih murah itu? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Gung Is. Kemudian bisa dilanjutkan dengan penanya yang terakhir, dipersilahkan. Baik, untuk penanya yang ingin bertanya kepada kelompok kami, dipersilahkan untuk yang terakhir. Baik, Ibu. Jadi dikarenakan hanya ada 2 pertanyaan untuk kelompok kami, maka izinkan kelompok kami untuk berdiskusi selama kurang lebih 5 menit. Mohon ditunggu untuk Ibu dan teman-teman semuanya. Terima kasih.
Waktu telah berjalan 5 menit dan kelompok kami juga telah selesai berdiskusi terkait pertanyaan dari dua penanya sebelumnya. Izinkan kami untuk menjawab pertanyaan yang telah diberikan. Untuk pertanyaan yang pertama dari Gek Gangga, kepada rekan saya dipersilahkan untuk menjawab. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Apakah suara saya sudah terdengarnya? Sudah terdengar, Sindu. Baik. Sebelumnya terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan oleh Gangga Samala. Adapun pertanyaan dari Gangga yaitu mengenai salah satu kekurangan dari CMA yang telah kami paparkan tadi, yaitu kurang cocok karena data yang kurang atau data yang tidak diketahui. Dan tadi pertanyaan itu data seperti apa yang tidak diketahui, dan untuk mengatasi tersebut kira-kira metode lain apa yang bisa dipilih seperti itu. Jadi izinkan saya untuk menjawab. Yang pertama, kalau berdasarkan yang kami paparkan tadi, bahwa ada beberapa data yang memang benar-benar tidak diketahui dari jurnal yang kami dapat, di mana data tersebut yaitu perincian dari direct medical cost-nya atau biaya medisnya, yang mana perincian yang tidak kami ketahui itu mulai dari biaya tindakan obat, biaya rawat inap, biaya jasa pelayanan, serta biaya bahan habis pakai itu secara rinci kami kurang mengetahui, dan memang di jurnal tidak dipaparkan secara rinci. Yang dipaparkan pada kasus ini hanya biaya total atau jumlah total dari medical cost tersebut. Kemudian untuk perhitungan CMA sendiri di jurnal ini juga telah dijelaskan, dan di bagian awal presentasi kami juga sudah menjelaskan bahwa CMA per pasien itu sama dengan total biaya medik per jumlah pasien. Jadi di sini hanya disodorkan data total biaya medik saja, sehingga data yang kami maksud adalah data mengenai perincian dari biaya-biaya medik secara khusus tersebut, seperti itu Bapak. Kemudian untuk pertanyaan dari Gangga selanjutnya, yaitu kira-kira metode apa sih yang bisa membantu mengatasi kekurangan dari cost minimization analysis tersebut, yaitu dengan datanya yang tidak diketahui tersebut. Di sini saya akan mencoba menjawab. Untuk metode yang digunakan itu disesuaikan lagi dengan kasus atau kejadian dan fenomena yang terjadi di lapangan. Karena kita ketahui bahwa di farmakoekonomi itu ada beberapa metode analisis, yaitu ada CMA, ada CBA, ada cost effectiveness analysis, dan cost utility analysis atau CUA seperti itu. Itu disesuaikan lagi dengan outcome terapi seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Mar tadi sebelumnya. Nah, kalau CMA ini kan kita harus mengasumsikan bahwa outcome dari terapi tersebut harus sama. Jadi makanya kita menggunakan CMA atau cost minimization analysis, dan analisis ini bertujuan untuk memperoleh biaya yang paling minimal dari terapi tersebut dengan outcome terapi yang sama. Kemudian kalau seandainya kita melihat dari outcome terapi yang berbeda, maka kita bisa menggunakan analisis cost benefit analysis seperti itu. Begitu juga kita sesuaikan dengan kasus-kasus yang terjadi di lapangan dan tujuan dari analisis tersebut. Jadi saya tidak bisa menjawab pasti harus menggunakan metode yang mana, tapi kesimpulannya bahwa metode yang digunakan disesuaikan dengan keadaan dan di lapangan dan tujuan kita menganalisis dari segi farmakoekonomi itu sendiri. Mungkin dari Gek Gangga, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi, atau mungkin sudah cukup dengan jawaban dari kami, atau kalau tidak mungkin dari teman-teman saya bisa menambahkan. Dari Gek Gangga bagaimana kira-kira Gek? Sebelumnya terima kasih
Mungkin tadi untuk yang menggunakan metode lain itu tadi di slide itu di bagian kekurangan yang bagian kekurangan pas pembahasan jurnal itu kan tadi ada tuh apa ya, yang menggunakan metode lain. Berarti metode lain ini maksudnya dilihat dari outcome yang apa ya, outcome yang dikeluarkan dari masing-masing metode gitu atau gini apa ya, maksudnya metode lain itu digunakan ketika data yang digunakan untuk menggunakan CMA ini masih kurang diketahui. Jadi mungkin ada metode lain mungkin ada metode lain yang bisa digunakan selain metode CUA atau metode lain gitu. Jadi penjelasan tadi dari sini itu tadi kan metode lain yang digunakan dari melihat outcome-nya. Kalau misalnya dari data yang kurang diketahui itu, apakah ada metode lain yang mungkin bisa digunakan untuk CMA ini atau bagaimana? Baik, terima kasih Gangga. Saya izin mengkonfirmasi juga, benar seperti yang dikatakan Gangga, bahwa pada kekurangan di bagian pembahasan tadi kami mencantumkan bahwa pada CMA bila tidak tersedia data untuk mendukung alternatif terapi yang digunakan maka harus menggunakan metode lain. Jadi metode yang saya maksud seperti yang sudah saya katakan tadi disesuaikan dengan kasus dan data yang ada seperti itu. Jadi sebelumnya saya mohon maaf juga belum bisa menjawab secara pasti metode apa yang digunakan. Tapi sudah saya jelaskan juga bahwa itu disesuaikan lagi dengan data dan dari fenomena yang terjadi di lapangan. Seperti itu, Gangga. Bagaimana kira-kira? Baik, Sindu. Terima kasih penjelasan. Ya, terima kasih juga atas pertanyaannya, Gangga. Semoga bisa membantu untuk memberikan informasi. Baik, untuk kesempatan saya kembalikan lagi kepada Nia selaku moderator. Dipersilakan ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya Sindu. Kemudian selanjutnya untuk pertanyaan dari Bung Istri, kepada rekan saya dipersilahkan untuk menjawab. Izin menjawab moderator. Jadi metode CMA itu membandingkan biaya total penggunaan 2 atau lebih obat yang khasiat dan efek samping obatnya itu sama atau ekuivalen. Karena obat-obat yang dibandingkan memberikan hasil yang sama, maka CMA itu memfokuskan pada penentuan obat mana yang biaya per harinya itu paling rendah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Seperti yang dikatakan Jessica sebelumnya, jadi syarat metode CMA dilakukan adalah adanya 2 atau lebih obat dengan khasiat dan efek samping yang sama. Pada jurnal dijelaskan mengenai efek samping, pada jurnal dijelaskan mengenai ranitidin dan pantoprazol. Ranitidin dan pantoprazol ini memiliki efek samping yang sama sehingga bisa dilakukan metode CMA, yaitu efek samping yang diberikan adalah sakit kepala, sakit perut, konstipasi, dan diare. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Tadi perkenalkan saya Gede Krisna, NIM 38. Ingin menyimpulkan kembali dari apa yang disebutkan oleh teman-teman saya sebelumnya untuk pertanyaan nomor 2 tadi. Untuk efektivitas penggunaan CMA itu dapat dihitung berdasarkan banyaknya biaya yang diperlukan dalam suatu pengobatan menggunakan obat yang dibandingkan. Jadi dapat disimpulkan di sini bahwa efektivitas obat ini bukan dinilai dari efek samping atau kegunaannya, melainkan efektivitas yang di sini yang dimaksud adalah efektivitas biaya yang dikeluarkan gitu, dengan asumsi efek samping yang sama yang dikeluarkan oleh perbandingan dua obat tersebut. Sekian dari saya, bisa saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan jawaban yang sudah sangat baik. Saya kembalikan kepada Bung Istri, apakah sudah jelas terkait pemaparan jawaban dari kelompok kami? Baik, terima kasih atas jawabannya. Berarti yang outcome obat yang sama itu sudah termasuk memperhitungkan efek samping ya berarti kalau di CMA. Termasuk dengan biaya pengobatan untuk efek sampingnya itu juga, begitu ya? Izin menjawab, Bung. Jadi untuk yang dimaksud di sini kita lihat indikator yang bisa digunakan itu adalah
golongan obat yang sama dengan tujuan pengobatan yang sama juga. Jadi untuk efek samping yang dikeluarkan itu bisa kita kesampingkan terlebih dahulu karena menurut dari tujuan dari CMA ini adalah melihat dari efektivitas biaya yang dikeluarkan saja. Untuk efektivitas dalam hal efek samping mungkin bisa dilakukan dengan metode lainnya. Itu, Bung. Berarti efek sampingnya nggak diperhitungkan gitu ya, baik-baik. Terima kasih atas jawabannya kepada kelompok ini. Terima kasih, sudah sangat jelas. Baik, terima kasih Bung Is. Izin bertanya, Ibu dikarenakan masih ada sisa waktu kurang lebih 10 menit, apakah diselesaikan saja atau dilanjutkan dengan sesi tanya jawab kembali? Oke, terima kasih. Sebelumnya mari kita berikan aplaus dulu kepada kelompok penyaji ya. Untuk sisa waktu 10 menit mungkin saya lebih enak ya supaya nggak lupa nanti. Saya akan menyimpulkan terlebih dahulu dari pemaparan kelompok 3 ya. Jadi boleh saya minta waktunya 10 menit ya sebelum kita lanjut ke kelompok selanjutnya. Ya Ibu, dipersilahkan. Ya. Baik, terima kasih. Terima kasih adik-adik yang materi yang pertama, untuk jurnal yang pertama tadi sudah dipaparkan, kemudian sudah ada pertanyaannya sangat menarik menurut saya, baik pertanyaan pertama maupun pertanyaan kedua. Sebelumnya saya ingin mengkonfirmasi ulang kepada penanya maupun kelompok penyaji. Tadi yang pertanyaan pertama dari Gangga ya kalau tidak salah, itu disampaikan perihal adanya kekurangan dari penelitian bahwa ada data-data yang tidak ditemukan seperti itu ya. Ini diambil dari hasil kesimpulan yang kelompok penyaji. Apakah benar seperti itu? Nggih, benar Ibu. Oke, berarti kelompok penyaji setelah dia membaca jurnal misalnya seperti itu, kemudian ternyata tidak menemukan rincian dari biaya medis langsung itu terdiri dari biaya apa-apa saja seperti itu ya. Ibu, saya izin menjawab, Ibu. Ya. Ya. Jadi untuk bagian biaya medisnya itu atau direct medical cost-nya itu dipaparkan apa saja, Bu. Namun secara rinci biayanya itu per bagian itu tidak dipaparkan. Jadi kalau di kasus ini yang biaya medisnya itu yaitu biaya tindakan lab, biaya rawat inap, biaya jasa pelayanan, dan harga obat seperti itu. Tapi data yang diberikan dari kasus ini cuma total dari biaya tersebut seperti itu. Oh, maksudnya rincian biayanya yang tidak ditemukan di jurnal ya? Iya. Oke. Nah, adik-adik izin meluruskan sedikit ya, karena kita kan sedang dalam tahap belajar. Jadi pada saat penyusunan suatu manuskrip atau jurnal ya, mungkin ada beberapa data yang kalau misalnya ditampilkan itu akan dalam jumlah yang banyak misalnya seperti itu. Jadi biasanya mungkin mereka tidak menampilkan data dalam hal ini berapa sih misalnya biaya tindakan dokter per pasiennya, misalnya di sini ada berapa orang, 15 orang kalau nggak salah ya. Iya Bu, 15 orang. Ya, 15 orang. Berapa sih biaya tindakan per pasien, misalnya pasien A, B, C, D, E, F, G gitu sampai 15, kemudian biaya obatnya 1 sampai 15. Nah, biasanya kadangkala peneliti itu akan menampilkan hanya totalan biayanya saja dan hanya tadi menampilkan item rinciannya tanpa menunjukkan per per item itu berapa sih dia, misalnya total biaya medis itu 1.500 gitu. Tapi berapakah biaya dari dokter, biaya lab, biaya obat, itu tidak dirinci satu persatu. Mungkin seperti itu ya tadi maksudnya kekurangan dari jurnalnya ya. Tadi untuk pertanyaan saya itu kan karena di slide itu ditampilkan bahwa di bagian kekurangan untuk metode CMA itu tidak bisa digunakan sebagai metode analisis karena ada data yang kurang diketahui seperti itu, Bu.
Nah, itu kan yang data yang tidak diketahui itu, maksudnya supaya saya tidak salah memberikan kesimpulan, jadi saya ingin memastikan seperti itu. Data yang tidak diketahui itu maksudnya seperti yang saya sampaikan tadi itu kan bahwa di jurnal itu walaupun dia mengatakan misalnya nih biaya direct medical cost-nya 1.500. Kemudian direct medical cost itu terdiri dari misalnya biaya layanan dari dokter, biaya lab dan lain sebagainya. Tapi jumlah per itemnya misalnya biaya labnya itu 5 gitu. Kemudian biaya obatnya 6 gitu. Itu yang tidak ditampilkan dalam jurnal ya seperti itukah yang maksudnya ditampilkan oleh kelompok penyaji? Apa sudah ada di jurnal tersebut menyatakan bahwa dia memiliki kekurangan misalnya kayak gitu, karena kan apa namanya, setiap penelitian kan mungkin ada kekurangannya masing-masing. Ini jadi kekurangannya ini ditampilkan oleh jurnalnya langsung atau berdasarkan hasil pembacaan dari kelompok penyaji. Itu yang ingin saya tekan apa namanya, klarifikasi terlebih dahulu. Mungkin dari kelompok penyaji. Baik, Ini izin. untuk kelebihan dan kekurangannya itu memang sudah dicantumkan di jurnal, Bu. Jadi kami mengikuti seperti di jurnal. Berarti jurnalnya itu mengatakan dia apa tadi, kekurangan dari penelitian ini ada data-data yang tidak mereka ketahui seperti itu ya? Iya, Bu, seperti itu. Oke, kemudian dia juga menyatakan bahwa di jurnal itu bahwa CMA ini tidak cocok digunakan untuk membahas penelitiannya, seperti ini kan ya? Atau mungkin boleh nggak saya minta bantuan di share biar kita membaca bersama-sama ya, jurnalnya itu seperti apa sih, dia menampilkan data tadi yang ditanyakan oleh Gangga, jurnalnya bukan PPT-nya. Jadi Bu akan saya share. Mohon ditunggu ya, Bu, sebentar. Ya, terima kasih. Mungkin bisa ditampilkan tadi yang perihal yang ditanyakan apa namanya oleh Gangga.
kekurangan dan kelemahannya itu dari sisi pembaca, bukan dari jurnalnya langsung gitu. Jadi kami tadi salah mengartikan. Kami kira pertanyaan tadi tentang kekurangan dan kelebihan secara umum gitu. Jadi kalau disimpulkan dalam jurnal ini tidak ada untuk kelebihan dan kelemahan yang dicantumkan oleh penulis jurnalnya, seperti itu, Bu. Jadi bukan yang ada di penelitian ya. Jadi kan tugasnya kan mungkin membaca jurnal, kemudian melihat dari sisi jurnal itu apa sih kelebihan dari jurnal sama kelemahan dari jurnal. Jadi seperti itu ya maksudnya ya. Iya, Ibu. Oke. Baik, kemudian tadi yang ditanyakan Gangga itu adalah boleh tadi diulang kembali pertanyaannya oleh penanya? Baik Ibu, kan tadi di slide juga dijelaskan bahwa kekurangan CMA ini dapat diatasi dengan menggunakan metode lain. Saya tadi bertanya metode lain ini metode yang seperti apa mungkin yang bisa digunakan untuk alternatif dari kekurangan CMA ini. Oke, ya. Jadi tadi kan karena sudah dijawab sama kelompok penyaji bahwa kan ini berdasarkan apa yang mereka paparkan. Jadi kalau misalnya namanya kita belajar ya adik-adik, jadi belajar membaca jurnal tuh kadang-kala memang ada kesulitan seperti itu. Nah, kalau misalnya memang ada hal-hal yang tidak ditemukan di dalam jurnal, sama seperti saya sampaikan tadi di depan ya, bahwa mungkin saja itu memang tidak ditampilkan oleh peneliti karena misalnya keterbatasan jumlah halaman atau misalnya materi yang memang tidak ingin ditampilkan karena bersifat kredensial dan lain sebagainya. Nah, begitu pula pada saat kita membuat laporan kalau misalnya kita sudah menyampaikan bahwa memang hal ini ada yang kurang, kemudian memang memerlukan analisis yang lain, kita sebenarnya harus bisa menjawab ya, misalnya kayak tadi, karena ini dari sudut pandang yang melihat atau misalnya sudut pandang yang membaca itu apa alternatifnya kalau dia misalnya memang tidak menggunakan CMA misalnya seperti itu, karena sebenarnya jurnal yang kita bahas ini kan memang jurnal CMA, jadi dari sudut pandang penulisnya bahwa dia memang sudah bisa melaporkan perihal cost minimization analysis dengan penggunaan ranitidin sama pantoprazol ya misalnya seperti itu. Jadi ini sebagai bahan kita untuk belajar seperti itu ya. Jadi kalau misalnya memang kita menampilkan kelemahan jurnalnya apa, maka nanti alternatifnya mungkin kita harus punya alternatif ya kira-kira kalau misalnya data-data ini tidak dapat ditemukan, maka kita bisa menggunakan data yang lain mana. Bukan berarti kita akan menjawab, saya juga kurang tahu, misalnya seperti itu. Kira-kira metode apa yang sebaiknya digunakan, misalnya kayak gitu. Itu dari sisi pembaca ya, seperti itu mungkin. Jadi kita baca kembali ya jurnalnya itu kira-kira apakah memang benar dia ada kekurangannya seperti itu. Kemudian yang kedua tadi perihal titik fokus dari cost minimization itu adalah bahwa efektivitas dalam hal ini luaran itu harus mirip. Nah, bagaimana kita menentukan luaran itu mirip? Biasanya kita akan berpedoman terhadap penyakitnya. Jadi penyakit ini sebenarnya apa sih nanti target dari terapinya? Ya. Nah, target terapi itu harus bisa dipenuhi oleh kedua obat. Tidak hanya dalam hal efektivitas, tapi juga dengan efek samping. Jadi tadi sedikit meluruskan ya, efek samping di sini bukan berarti efek samping itu harus terjadi adik-adik. Jadi efek samping itu adalah maksudnya apakah muncul atau tidaknya efek samping itu mirip. Ya, misalnya nih, kalau penggunaan ranitidin sama pantoprazol, kita lihat dari data monografinya, ya apakah efek samping utama yang muncul dari kedua obat tersebut mirip. Bukan berarti dia harus penggunaan ranitidin sama pantoprazol ini di CMA itu harus muncul semua efek sampingnya, enggak. Tapi dari manifestasi kliniknya tersebut, baik efektivitasnya, dalam hal ini dia dapat mengobati, dapat digunakan sebagai pengobatan gastritis, kemudian juga efek samping yang muncul itu mirip. Jadi biasanya untuk obat-obat yang masuk ke yang bisa dibandingkan dengan CMA itu adalah obat-obat yang masuk dalam golongan terapi yang sama.
Jadi CMA itu nggak akan pernah membahas perbandingan misalnya antara obat antihipertensi dengan obat diabetes mellitus. Ya, biasanya dia menggunakan kelas yang sama. Dalam hal ini mungkin ranitidin itu adalah PPI sama yang nanti A2 blocker karena dia memang kerjanya misalnya mirip. Misalnya seperti itu sih yang bisa saya sedikit tambahkan ya. Mungkin itu untuk kelompok 3 karena waktunya sudah lewat banyak sekali. Saya persilahkan untuk kelompok selanjutnya untuk presentasi dan untuk memulai diskusinya. Baik, selamat sore Ibu. Mohon izin ditunggu share screen-nya sebentar nggih.